Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik Satria, salam sehat selalu. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dan penjagaan Tuhan kepada kita, hari ini kita sehat semua. Kita bisa berjumpa kembali dan menikmati firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan roh kami untuk diisi firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati telinga kami Tuhan, telinga yang senantiasa mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, agar setiap firman yang Engkau taburkan kepada kami Tuhan, bisa terus bertumbuh dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami, berkati firman-Mu Tuhan, agar kami semua bisa terus diterangi. Kami bisa Tuhan menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang kami cintai. Amin. Adik-adik, kakak punya sedikit masalah adik-adik. Dapatkah kalian membantu kakak? Teman kakak hari ini akan datang untuk makan siang di sini. Tapi kakak hanya punya satu buah roti ini. Jika kakak tidak punya uang lagi untuk membeli, apa yang harus kakak lakukan dengan roti ini? Haruskah roti ini dibagi menjadi dua, adik-adik? Haruskah roti ini dibelah menjadi dua? Masalah kakak bertambah lagi adik-adik, karena kakak mendengar kabar bahwa papa dan mama kakak akan datang juga hari ini. Apa yang harus kakak lakukan adik-adik? Haruskah roti ini dibagi menjadi 4 adik-adik? Jika dibagi 4 roti ini, kakak, teman kakak, papa dan mama kakak bisa makan. Tetapi tidak seorang pun dari mereka akan kenyang dan puas adik-adik. Adik-adik, roti yang kakak bagikan ini bukan saja tidak membuat kenyang, tetapi juga tidak bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Roti ini hanya sementara adik-adik, tidak bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Tetapi puji Tuhan, adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk makan roti hidup. Roti hidup yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Nah adik-adik, untuk mengetahui apakah roti hidup itu dan bagaimana kita bisa memakan roti hidup itu, sekarang mari kita mendengarkan dan menikmati firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus mau memberiku roti hidup. Firman diambil pada kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21 dan ayat 53 sampai 55. Mari adik-adik kita sekarang menikmati firman Tuhan. Semua sudah siap ya? Mari kita nikmati. Pada suatu hari, murid-murid Tuhan menghadapi masalah besar, yaitu harus memberi makan ribuan orang. Mereka hanya punya uang 200 dinar dan tidak akan cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Di situ ada seorang anak kecil yang menyumbangkan bekal makan siangnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Apa yang perlu dilakukan oleh murid-murid Tuhan? Ya, mereka hanya perlu datang pada Tuhan Yesus, berdoa dan mendengarkan perintahnya. Maka Tuhan Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan itu mengenyangkan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan
masih sisa 12 bakul lagi. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 16-21, murid-murid sekali lagi punya kesempatan untuk mencari Tuhan. Saat itu, laut bergelora karena angin kencang. Namun Tuhan berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ingatlah adik-adik, semakin besar masalahmu, semakin banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk datang kepadanya. Kita perlu tahu bahwa Tuhan sangat senang jika kita datang padanya bukan hanya untuk minta tolong atau karena ingin mendapat berkat. Tuhan berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Lalu, bagaimana reaksi orang-orang ketika mendengar perkataan Tuhan itu? Mereka berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Mereka tidak mau roti hidup. Mereka hanya mau berkat, kesembuhan, pertolongan, dan mujizat. Bagaimana dengan kalian? Datanglah selalu pada Tuhan, baik ada masalah ataupun tidak ada masalah. Lalu, apakah roti hidup itu? Injil Yohanes pasal 6 ayat 63b berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Tuhan menyamakan firman-Nya dengan roti. Matius pasal 4 ayat 4 berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Semakin kita makan firman Tuhan, semakin kita mendapatkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu, bagaimana cara makan firman Tuhan? Ada banyak cara untuk makan firman Tuhan. Kalian boleh memilih satu ayat, kemudian membacanya berulang-ulang sampai menghafalnya. Kalian juga boleh merenungkannya, atau boleh berdoa menggunakan firman itu. Bahkan kalian bisa bernyanyi menggunakan firman itu. Nah, adik-adik, kalian bisa mencoba latihannya. Adik-adik, pernahkah kalian merasa bahwa segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana kalian, tidak sesuai dengan keinginan kalian? Ada saja yang salah, ada saja yang tidak beres. Ya, mungkin kalian sudah berlatih, ya, mau mengadakan suatu kegiatan. Kalian sudah berlatih selama 1 minggu bersama kelompok kalian. Terlebih lagi, kamu sendiri sudah benar-benar serius menghafalkan, berlatih, dan lain-lain. Tetapi pada hari H, ada temanmu yang tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Mungkin saja ada yang tidak lengkap membawa peralatannya. Wah, mestinya kamu bisa mendapatkan nilai yang maksimal, tetapi karena adanya masalah-masalah itu, nilaimu menjadi tidak maksimal. Rasanya sungguh kecewa ya, sungguh sedih. Lalu adik-adik, pernahkah kalian mengalami ketika kalian bangun pagi, kalian murung dan sedih? Wah, sudah terbayang tugas-tugas apa saja yang akan kalian hadapi. Begitu banyak, begitu berat. Wah, tidak ada semangat, tidak ada motivasi. Nah, adik-adik, demikian pula dalam hidup kita. Begitu ada banyak masalah. Apalagi semakin kalian bertambah dewasa, masalah yang kalian hadapi pun semakin besar. Coba kalian lihat gambar ini ya. Yang pertama ada gambar donat kecil dengan lubangnya yang kecil. Yang kedua, donat besar dengan lubangnya yang besar. Nah, adik-adik, pengalamanmu sama seperti donat ini. Semakin banyak masalah, semakin besar lubangnya. Tetapi di balik itu coba lihat. Donatnya semakin besar,
Amin. Adik-adik, ya, hendaklah kita memandang hal ini sebagai suatu kesempatan. Banyak masalah, artinya semakin besar kesempatan untuk mendapatkan Tuhan Yesus sebagai donat hayatmu, sebagai roti hidupmu. Ya, jangan menghadapi banyak masalah dengan kemampuan kalian sendiri, kepintaran atau kekuatan kalian. Tidak bisa adik-adik, ya. Jadinya malah kalian akan semakin kecewa, semakin sedih, patah hati. Ya, masalah bukannya beres tetapi makin berlipat-lipat. Tidak ada yang bisa selesai. Tetapi jika kalian, ya, dengan banyak masalah kalian datang lebih banyak lagi kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau menghadapi Tuhan tugas-tugasku hari ini bersamamu. Denganmu Tuhan, oh dengan lebih banyak lagi datang kepadamu, mendapatkan dirimu sebagai roti hayat. Adik-adik, ya, Tuhan akan semakin bertambah di dalam diri kita. Walaupun banyak masalah, tetapi dalam diri kalian, oh hayat Tuhan akan semakin bertambah. Kalian akan mendapatkan tenaga ekstra, pengharapan yang ekstra untuk lebih semangat lagi menghadapi hidup, menghadapi permasalahan kalian. Sehingga masalah kalian akan selesai satu demi satu. Ya, terlebih lagi kalian akan mendapatkan Tuhan lebih banyak lagi tergarap di dalam dirimu. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik, dari firman yang kita dengar tadi, sekarang kalian sudah tahu apa itu roti hidup. Roti hidup adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang semuanya bisa kalian dapatkan melalui membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Haleluya. Dan kalian juga sudah tahu cara memakan roti hidup itu. Apapun keadaan dan masalah kita adik-adik, datanglah pada Tuhan untuk mendapatkan lebih banyak roti hidup. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, mari kita angkat satu pujian. Kalian semua di rumah bisa juga bernyanyi ya, ikut bernyanyi ya, sebentar ya adik-adik ya. Kita bernyanyi agar firman hari ini selalu kita ingat ya. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. Adik-adik, jangan lupa untuk terus makan roti hidup. Ya adik-adik ya, ingat roti hidup perkataan Tuhan. Amin. Adik-adik, hafal ayat kalian minggu depan ada dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah adik-adik, untuk menutup firman pada hari ini, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberiku roti hidup, yaitu dirimu sendiri. Tuhan Yesus, oh ingatkan aku Tuhan, untuk terus-menerus datang kepadamu. Bukan saja setiap ada masalah, tidak ada masalah pun kami mau datang kepadamu Tuhan. Oh menikmati dirimu sebagai roti hayat kami, roti yang hidup. Oh Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan dalam menghadapi masalah, tidak menggerutu, tidak
Oh Tuhan Yesus marah-marah, tetapi Tuhan, kami menggunakannya sebagai kesempatan untuk lebih banyak datang kepadamu, mendapatkan roti hidup lebih banyak lagi. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, dampingi hari-hari kami. Oh hari-hari yang selalu datang kepadamu, hari-hari yang menikmati dirimu. Engkau terlebih banyak lagi tersusun di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.